Media, bekal ilmu Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan pembahasan kita tentang Asmaul Husna dengan kitab Walillahil Asmaul Husna fad'uhu biha yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Julayyil rahimahullah ta'ala. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas dua nama Allah, yaitu Al-Awwal wal Akhir, yang maha pertama dan yang maha terakhir, ya, yang maha mengawali dan maha mengakhirkan. Dalilnya yaitu dalam surat Al-Hadid ayat yang ketiga. Ini disebutkan satu kali saja dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hadid ayat yang ketiga. Allah firman, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dia adalah al-awwal dan dia adalah al-akhir dan dia adalah al-zahir dan al-batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Disebutkan oleh para mufassirin bahwa ayat ini berbicara tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ayat ini ditutup dengan nama Allah Alim, ya, yang mengandung sifat ilmu. Al-awwal al-akhir, ya, sebagaimana nanti akan disebutkan dalil yang kedua dari sunnah, ya, hadis dari Abu Hurairah riwayat oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW menafsirkan al-awwal falaysa qablaka syai' wal akhir falaysa ba'daka syai' wal zahir falaysa fawqaka syai' wal batin falaysa dunaka syai'. Al-awwal artinya tidak ada sesuatu pun sebelummu, ya, tidak ada sesuatu sebelum Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada juga yang bareng dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka segala sesuatu itu ada setelah diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia adalah al-akhir, laisa falaisa ba'daka syai', tidak ada sesuatu pun setelahmu. Ini adalah peliputan zamaniyah, peliputan waktu. Tidak ada satu waktu pun dari awal sampai akhir yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Adapun al-zahir wal batin, al-zahir laisa fawqa syai'. Al-zahir artinya tidak ada sesuatu pun di atasmu. Allah yang paling atas. Dan makhluk yang paling tinggi adalah arsy, ya, dan Allah di atas arsy. Wal batin, tidak ada sesuatu pun di bawahmu. Ya. Ini tidak ada yang mengetahui perkara yang batin kecuali Allah Azza wa Jalla. Ini adalah peliputan makaniyah, peliputan tempat. Tidak ada tempat yang paling atas sampai tempat yang paling bawah, kecuali semuanya diliputi oleh ilmu Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah tutup ayat ini dengan firman-Nya, wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Jadi ini berbicara tentang peliputan ilmu Allah taala, baik peliputan zaman maupun peliputan makan. Tidak ada satu zaman pun, tidak ada satu waktu pun kecuali diliputi oleh ilmu Allah taala,
dan tidak ada satu tempat pun kecuali diliputi oleh ilmu Allah Azza wa Jalla. Itu makna secara global ayat ini. Nanti kita akan bahas satu persatu dari nama tersebut. Adapun dalil dari as-sunnah diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Muslim. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika hendak tidur. Doanya, Allahumma rabbas samawati wa rabbal ardi wa rabbal arsyil azim. Ya Allah, Rabbnya langit dan Rabbnya bumi dan juga Rabbnya aras yang besar, yang agung. Rabbana wa rabb kulli syai', Rabb kami dan Rabbnya segala sesuatu. Rabb itu artinya Khaliq, ya, yang mencipta segala sesuatu. Al-Malik, yang memiliki, yang merajai segala sesuatu. Al-Mudabbir, yang mengurus segala sesuatu. Engkau adalah Rabb kami dan Rabb segala sesuatu. Falikal hubbi wan nawa wa munazzilal taurati wal injil wal furqan, yang memecahkan biji-bijian, baik biji sayur-sayuran maupun buah-buahan. Tidak ada yang bisa memecahkan kemudian mengeluarkan tunasnya kecuali Allah Azza wa Jalla, yang menurunkan Taurat, Injil dan Al-Furqan, yaitu Al-Quran. A'udzubika min syarri kulli syai', aku berlindung kepadamu dari keburukan segala sesuatu. Anta ahidun bin nasiyatihi, engkaulah yang memegang ubun-ubun segala sesuatu. Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai', ya Allah, engkau adalah al-awwal, tidak ada sesuatu pun sebelummu. Wa antal akhiru falaysa ba'daka syai', engkau adalah al-akhir, tidak ada sesuatu pun setelahmu. Wa antal zahiru falaysa fawqaka syai', engkau adalah al-zahir, tidak ada sesuatu pun di atasmu. Wa antal batinu falaysa dunaka syai', engkau adalah al-batin, tidak ada sesuatu pun di bawahmu. Iqdi anna dayna aghnina minal faqri, lunaskanlah hutang-hutang kami dan cukupkanlah kami dari kefakiran. Inilah dalil yang menyebutkan nama Allah Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Zahir dan Al-Batin, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Kemudian apa makna nama Al-Awwal secara bahasa? Kata Ar-Raghib, ya, di dalam Al-Mufradatnya, kata Ar-Raghib, Al-awwal alladhi yatarattabu alaihi ghairuhu wa yasta'milu ala aujahin. Al-awwal adalah, ya, yatarattabu alaihi ghairuhu, di mana yang lainnya itu dimulai atau disusun di atasnya. Jadi dia yang pertama, yang pokok. Dan kata al-awwal ini digunakan sekurang-kurangnya pada 4 keadaan. Keadaan yang pertama, al-mutaqaddim bizaman ka qaulika Abdul Malik awalan summa Mansur. Yang pertama, al-awwal ini menunjukkan mutaqaddim, yang mendahului secara waktu. Seperti ucapan Amda Abdul Malik yang pertama, kemudian Mansur. Ini urutannya secara waktu. Duhur dulu baru asar. Ini mendahului secara waktu. Atsani al-mutaqaddim bir-riyasah fi syai'. Yang kedua, mendahului dari sisi jabatan, dari sisi kedudukan. Seperti ucapan al-amir awalan tsumma wazir. Pemimpin, presiden terlebih dahulu, kemudian menteri. Ini dia, ya, yang mendahului dari sisi kedudukan. Al-awwal. Yang ketiga, al-mutaqaddim bil wad'i wa nisbah ka qaulika lil khariji minal Iraq al-qadisiyah awalan thumma fida.
wa taqulu lil kharij min Makkah fida awalan thumma Qadisiyah. Yang ketiga yang menunjukkan mutaqaddim, yang mendahului dari sisi posisi, seperti ucapanmu ya, untuk orang yang keluar dari Irak itu melewati Qadisiyah, kemudian melewati Fida, dan kau katakan untuk orang yang keluar dari Mekah melewati Fida terlebih dahulu kemudian melewati Qadisiyah, posisinya terlebih dahulu. Seperti kita katakan kalau kita mau ke Jawa Timur maka kita melewati Jawa Tengah dulu baru kemudian Jawa Timur. Kalau kita dari Jawa Timur maka dikatakan melewati Jawa Tengah dulu baru kemudian melewati Jawa Barat. Dari sisi posisinya ya, al-awwal itu terdahulu. Yang keempat, al-mutaqaddim bin-nidham was-sina'i, ya, yang mendahului dari sisi sistem, proses. Contoh, kita katakan al-asas awalan tsumal bina. Kita katakan pondasi terlebih dahulu, kemudian bangunan. Nah, itu namanya dari sisi proses. Berkata Al-Juzazi ya, di dalam tafsir Al-Asma, al-awwal huwa mawdu'ut taqdim wa sabqi. Al-awwal adalah posisi ya, mendahului, wasabq, posisi mendahului, baik dari sisi waktu, mendahului dari sisi posisi, mendahului dari sisi kedudukan, ya, maupun mendahului dari sisi proses, ya. Itu namanya al-awwal ya, secara bahasa dan secara makna pun ya tidak lepas dari itu. Adapun makna pada hak Allah Ta'ala, maka kita cukupkan penafsirannya sesuai dengan manusia yang paling mengenal Allah Azza wa Jalla, yaitu Rasulullah SAW. Sebagaimana Rasulullah SAW tadi menafsirkan dalam hadis yang diterima dari sahabat Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Muslim, ketika Rasulullah SAW menafsirkan al-awwal, Rasulullah bersabda, antal awwalu falaisa qablaka syai'. Engkau adalah al-awwal, artinya apa? Tidak ada sesuatu pun sebelummu. Ya, tidak ada sesuatu pun sebelummu. Ya, tidak ada yang bisa mengawali kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya berkata Ibnu Jarir rahimahullah ta'ala di dalam tafsir At-Tabari, dia berkata huwal awwalu qabla kulli syai' bi ghairi haddin. Al-awwal adalah ya, zat yang ada sebelum segala sesuatu ada. Bi ghairi haddin, tanpa ada batasan. Ya, yang maha ada sebelum segala sesuatu ada, tanpa ada batasan. Berkata Al-Khattabi rahimahullah ta'ala di dalam Sya'nud Du'a, al-awwal huwa sabiq lil asya'i kulliha, ya, kainu alladhi lam yazal qabla wujudil khalq fastahiqul awaliyah idh kana mawjudan wala syai'a qablahu wala ma'ahu. Kata Al-Khattabi rahimahullah ta'ala, al-awwal adalah as-sabiq lil asya' kulliha, ya, yang mendahului segala sesuatu, yang mendahului segala sesuatu. Dia sudah ada ya sebelum ya adanya seluruh makhluk.
Jadi senantiasa ada sebelum wujudnya makhluk, sebelum adanya makhluk. Maka dialah yang berhak untuk memiliki sifat awaliyah. Yang pertama, karena keberadaannya itu la syai'a qablahu wa la ma'ahu. Karena keberadaan Allah Ta'ala itu tidak ada sesuatu pun sebelumnya dan tidak ada sesuatu pun yang berbarengan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak ada sesuatu pun yang sebelum Allah Ta'ala dan tidak ada sesuatu pun yang berbarengan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tapi segala sesuatu itu ada setelah diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dialah al-awwal. Ini mana al-awwal. Berkata Al-Baihaqi, ya, dalam al-i'tiqad, al-awwal huwa alladhi la ibtida'a liwujudihi. Kata Al-Baihaqi, al-awwal adalah yang tidak ada permulaan untuk keberadaannya. Ya. Kalau segala sesuatu ada awalnya, tidak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering disebut azali, la bidayata lahu, tidak ada awalnya. Terkadang ya sebagian mutakallimin, ya, sebagian ahlus sunnah juga ya, memberi nama Allah Ta'ala dengan Al-Qadim. Ya, sedikit kita dengar, terutama di sini Asy'ariyah ya, menamai Allah Ta'ala dengan Al-Qadim. Padahal ini tidak ada dalilnya, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah, nggak ada dalilnya. Allah menamai dirinya dengan Al-Qadim. Kalau sifat mereka sifati dengan Qidam, ya, Qidam. Kalau al-akhir mereka sifati dengan bako. Akan tapi Al-Qadim bukanlah termasuk nama-nama Allah yang Maha Indah. Wal tijamu tasmiyati bil awal huwal muwafiq lil kitabi wa sunnah wal lughah. Dan wajib untuk memberi nama Allah Ta'ala dengan al-awwal, tidak boleh menamainya dengan al-qadim. Tidak boleh. Karena yang datang dalam Al-Quran dan As-Sunnah dengan lafaz al-awwal. Ini yang sesuai dengan Alkitab dan As-Sunnah. Begitu juga sesuai dengan logo. Karena ya, makna yang terkandung dalam al-awwal itu terkandung juga di dalam al-qadim. Bahkan waziyadah, ada tambahannya. Kalau al-qadim itu mendahului dari sisi waktu saja. Sementara tadi al-awwal dari sisi waktu, dari sisi posisi, dari sisi proses, dari sisi kedudukan, mendahuluinya. Makanya al-awwal itu lebih umum ya. Ada benda al-qadim ya ummu kulla muqaddim ala ghairihi fi zaman. Ada benda muqaddim ini ya umumnya hanya mencakup yang mendahului mendahului yang lainnya dari sisi zaman saja. Adapun al-awwal maka ini menunjukkan kepada at-taqaddum mutlaq ala kulli syai', mendahului secara mutlak dari berbagai sisinya. Berkata Syekh As-Sa'di rahimahullah taala di dalam Syarah Asmaul Husna wa Dirasah wa Tahqiq Ubaid bin Ali Ubaid, kata Syekh As-Sa'di, al-awwal yadullu ala anna kulla ma siwahu hadithun kainun ba'da an lam yakun yajibu 'alal 'abdi an yulahidha fadla rabbih fi kulli ni'matin diniyatin aw dunyawiyatin idil sabab wal musabbab minhu ta'ala. Kata Syekh As-Sa'di, al-awwal menunjukkan kepada bahwa sesungguhnya segala sesuatu selain Allah Ta'ala hadis. Dialah yang al-awwal, menunjukkan segala sesuatu selain Allah Ta'ala hadis, sesuatu yang baru.
yang ada ketika Allah mengadakannya. Ya. Allah lah yang awal, yang tidak ada sesuatu pun sebelum Allah Ta'ala. Adapun selainnya adalah hadis, sesuatu yang baru. Kainun, yang dia itu ada setelah sebelumnya itu tidak ada, baru ada setelah Allah yang mengadakannya. Maka wajib untuk seorang hamba untuk dia memperhatikan ya, anugerah dari Rabb-Nya pada setiap nikmat duniawi maupun nikmat ukhrawi ya. Nikmat yang berkaitan dengan agama maupun nikmat yang berkaitan dengan agamanya. Wajib dia untuk meneliti, menelaah bahwa semua nikmat tersebut awalnya dari siapa? Allah Azza wa Jalla. Ya. Karena sebab dan musabbab, sebab dan akibat minhu ta'ala, semuanya dari Allah Ta'ala. Maka nikmat apapun yang kita dapati, maka kita harus mengetahui bahwa ini datangnya dari al-awwal, semuanya dari situ. Ya. Dan biasanya manusia itu seringkali kalau dapat nikmat, mereka kufur dari sisi tidak menisbatkan nikmat tersebut kepada yang al-awwal, pemberi nikmat yang pertama. Ya. Sebagaimana kita merasa nikmat, alhamdulillah bisa merasakan hidup di alam bumi ini dengan sebab kedua ibu bapak kita. Tapi kita tidak boleh cuma hanya kemudian menyandarkan hanya kepada ibu bapak. Karena ada yang menciptakan ibu bapak kita. Ya. Kita menyandarkan rezeki kepada mereka, ada yang memberikan rezeki kepada mereka, ada yang menitipkan kasih sayang di hati-hati mereka kepada kita. Itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diperintahkan untuk bersyukur kepada manusia. Barang siapa yang buat kebaikan kepada kita, fakafi'uhu, balaslah kebaikan tersebut. Jika tidak mampu apa? Doakan sampai engkau merasa bahwa engkau telah membalas kebaikan. Tapi tidak sampai situ ya. Tetap sandarkan semua nikmat itu kepada pemberi yang sesungguhnya, siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ya kandungan dari nama Allah al-awwal, bahwa segala sesuatu yang ada, yang kita rasakan, semua nikmat yang kita rasakan, semua yang ada ini adalah berawal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah al-awwal. Adapun selainnya adalah hadis, sesuatu yang Allah adakan. Allah yang menciptakan segala sesuatunya. Itu nama Allah al-awwal. Sekarang nama Allah al-akhir. Berkata Ar-Raghib rahimahullah ta'ala, al-akhir yuqabilu bihil awwal wal akhir yuqabilu bihil wahid. Ya. Al-akhir ini kebalikan dari al-awwal, sementara al-akhir yang lain ini kebalikan dari al-wahid. Al-akhir ma yuqabilul awwal wa huwa ma laysa ba'dahu syai', imma mutlaqan wa imma bi'tibari adadin mahsusin ka akhiri syahri wa akhiri sanah wa akhiri satri fil waraqah. Al-akhir adalah kebalikan dari al-awwal. Yang pertama, yang terakhir. Maknanya tidak ada sesuatu pun setelahnya secara mutlak dari sisi manapun. Atau bisa jadi dari sisi bilangan tertentu seperti akhir bulan, akhir tahun, akhir garis pada kertas ya ada ujungnya. Itu dinamakan akhir secara bahasa. Ajujaz berkata di dalam tafsirul asma, al-akhir huwal mutaakhir anil asya' kulliha wa yabqa ba'daha.
Al-akhir adalah al-mutaakhir, yang mengakhirkan segala sesuatu. Kita pernah membahas al-muqaddim wal muakhir, yang mendahulukan dan yang mengakhirkan segala sesuatu. Wa yabqa ba'daha, dan dia tetap ada setelah semuanya tidak ada. Maka tawakal hanya kepada al-akhir, kepada yang maha hidup, yang tidak akan mati. Ya. Kalau tawakal kepada yang mati, ya sudah. Kalau yang kita tawakali mati, sudah habis kita. Tapi kalau tawakal kepada al-akhir, yang maha abadi setelah yang lainnya itu tidak ada, maka ini adalah ketawakalan yang benar. Karena kehidupan kita masih panjang. Di akhirat kita mau tawakal ke siapa? Tentunya kepada yang maha kekal, al-akhir. Ya. Dan tidak ada yang mengakhirkan sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang sangat kita butuhkan. Al-awwal al-akhir ini perkara yang sangat kita butuhkan. Contoh, kita sakit, kita ingin mengakhiri sakit kita. Tidak ada yang bisa mengakhiri sakit kita kecuali Allah. Dan tidak ada yang bisa memulai sesuatu kecuali Allah. Tatkala kita sakit, kita ingin sakit kita diakhiri, selesai sakitnya. Tidak ada yang bisa melakukan kecuali Allah. Dan kita ingin dimulai setelah selesainya sakit, kita ingin dimulai berupa apa? Kesehatan. Tidak ada yang bisa memulai kecuali al-awwal. Kita butuh kedua-duanya. Karena kalau cuma al-akhir saja, diakhirkan penyakitnya, belum tentu kita mendapatkan kebahagiaan. Bisa jadi penyakit diakhiri dengan kematian. Bukan itu yang kita minta. Tapi diakhiri penyakitnya, kemudian dimulai kesehatan. Diakhiri kefakirannya, dimulai kecukupannya. Dan tidak ada yang bisa melakukan semua itu kecuali Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka semua nikmat apapun yang kita dapati, semuanya dari Allah Azza wa Jalla. Dan tidak ada sesuatu pun yang kita takuti, yang kita ingin berakhir sesuatu tersebut, tidak ada yang bisa mengakhirinya kecuali Allah Azza wa Jalla. Ya, sehingga membuat kita semakin tahu ya kedudukan kita, bahwa kita sangat butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun makna pada hak Allah Ta'ala atas nama Allah Al-Akhir, berkata Al-Khattabi, huwal baqi ba'da fana'il khalq. Al-Akhir artinya dialah yang maha abadi, maha kekal setelah binasanya seluruh makhluk. Walaysa ma'nal akhir malahu intiha, kama laysa ma'nal awal malahu ibtida. Bukanlah makna al-akhir adalah yang memiliki ujung, bukan. Tapi akhir Allah itu nggak ada batasannya. Sebagaimana juga al-awal itu artinya tidak ada awalnya. Awalnya itu tanpa ada batasan, tanpa ada awalnya, dan akhirnya pun tanpa ada ujungnya. Berbeda kalau makhluk itu ada awalnya dan ada akhirnya. Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai', berbeda dengan seluruh makhluk. Berkata Al-Baihaqi, al-akhir huwa alladhi la intiha li wujudihi. Al-Baihaqi mengatakan al-akhir adalah yang tidak ada ujung dari kewujudannya, tidak ada akhir dari keberadaannya. Berkata At-Tabari dalam tafsir At-Tabari, al-akhir ba'da kulli syai' bi ghairi nihayatin. Al-akhir adalah yang tetap ada setelah segala sesuatunya itu binasa, bi ghairi nihayatin, tanpa ada batasan, tidak tanpa ada ujungnya. Dan ya makna ya penafsiran yang terbaik adalah apa yang ditafsirkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana hadis yang diriwayatkan diterima dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Muslim,
ketika Rasulullah SAW bersabda, wa antal akhir falaisa ba'daka syai'. Engkau adalah al-akhir, tidak ada sesuatu pun setelahmu. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam berkata Al-Imam Ibnu Qayyim dia dalam Madarijus Salikin, beliau ada kitab namanya Thariqul Hijratain ila Sa'adatain, jalan dua hijrah untuk mendapatkan dua kebahagiaan, dan di dalamnya membahas 4 nama ini, al-awwal, al-akhir, al-dhahir, al-batin. Tapi sebagian besar dari tulisan beliau itu beliau menukil dari kitab beliau sebelumnya, yaitu kitab Madarijus Salikin, penjelasan panjang lebar tentang dua nama ini. Ya, dua hijrah itu hijrah kepada tauhid dan hijrah kepada ittiba, menuju kepada sa'adatain, kedua kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya. Berkata Ibnu Qayyim, sabqu kulli syai' bi awaliyatihi wa baqiya ba'da kulli syai'in bi akhiriyatihi. Ya, mendahului segala sesuatu dengan sifat awaliyahnya, keawalannya, dan dia tetap ada setelah sirnanya segala sesuatu dengan sifat akhiriyahnya. Ya, itulah makna al-awwal dan al-akhir. Yang pertama, yang tidak ada sesuatu pun sebelumnya, dan yang maha mengawali segala sesuatu. Al-akhir, yang tidak ada sesuatu pun setelahnya, yang maha kekal setelah segala sesuatunya telah hancur, dan dialah yang mengakhirkan segala sesuatu. Sekarang apa buah dari mengimani nama Allah al-awwal, al-akhir? Buahnya cuma satu, tapi ini panjang sekali. Ya, ini menukil dari apa yang disebutkan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ya, dalam kitabnya Madarijus Salikin. Yadhkurul Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala hadzal athar fayaqul, Ibnu Qayyim menyebutkan ya, buah pengaruh keimanan dari mengenal nama Allah al-awwal, al-akhir. Bila menyebutkan fa'ubudiyatu bismihil awwal taqtadi tajarruda min mutali'atil asbab wal wuqufi awil tifati ilaiha, tadrijun nadhar ila mujarradi sabqi fadlihi wa rahmatihi, wa annahu huwal mubtadi'u bil ihsani min ghairi wasilati minal abdi illa wasilata lahu fil adami qabla al wujud, fa ayyu wasilatin kanat hunak wa innama huwa adamun mahdun wa qad ata alaihi hinum min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Faminhu subhanahu al-i'dad wa minhu al-imdad wa fadluhu sabiqun 'alal wasail. Kata Imam Ibnu Qayyim, maka ubudiyah, beribadah dengan nama Allah al-awwal, maka ini mengkonsekuensikan ya, tajarrud, melepaskan diri dari terlalu memperhatikan sebab-sebab, dan bergantung kepada sebab, wal iltifat ilaiha, sama ya, terlalu memperhatikan sebab. Dan dia hendaknya memfokuskan perhatiannya hanya kepada ya, mujarrad sabqi fadli wa rahmatihi, bahwa anugerah dan rahmatnya itu mendahului
sebab-sebab tersebut. Bahwasanya dialah al-mubtadi, dialah yang memulai dengan berbuat baik tanpa ada upaya dari hamba. Karena bagaimana ada upaya bagi hamba padahal dia sebelumnya itu tidak ada sebelum adanya. Ya, upaya apa yang bisa dilakukan di sana? Dia hanyalah adam, murni ketidakadaan. Makanya waqad ata alaihi hinum, telah datang kepada manusia itu satu saat dari waktu di mana dia itu bukanlah sesuatu yang bisa disebut. Asalnya kita tidak ada. Dan penetapan Allah Ta'ala itu sudah ada sebelum kita ada. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Muslim, kataballahu maqadir khalaiqi min qabli ayakhluqas samawati wal ardi khamsina alfa sanah. Allah telah mencatat takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Semua kebaikan yang kita dapatkan itu sebelumnya tanpa ada usaha sama sekali dari kita. Allah yang mengetahuinya dan Allah yang mencatatnya. Allah tahu apa yang akan kita lakukan. Dialah yang mencatatnya. Tatkala kita mendapatkan kebaikan itu fadlun minallahi azza wajalla. Sebelumnya kita adam, nggak ada apa-apa, nggak ada upaya yang bisa kita lakukan. Maka tatkala kita mendapatkan kebaikan itu murni fadlun minallah. Rezeki yang kita dapat semuanya fadlun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sesuai berjalan dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Dan sebelumnya kita belum melakukan apa-apa. Kita adam. Suatu yang nggak ada itu bagaimana dia bisa melakukan upaya? Maka dari Allah Subhanahu Wa Taala al-i'dad, pencukupan, suplainya dari Allah Taala. Semua yang kita butuhkan, zahir maupun batin, dari siapa? Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa minhul imdad, dari Allah Taala imdad, pertolongan. Wa fadluhu sabiq, maka dan karunia itu telah terlebih dahulu mendahului wasilah. Kita belum melakukan wasilah apa-apa. Tatkala kita mendapatkan kebaikan, hendaknya kita memuji Allah Azza wa Jalla. Jangan kemudian, ini karena kesolehan saya, ini karena ilmu saya. Bukan. Karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah takdirkan kepada kita takdir yang baik. Ya. Semuanya dari Allah Ta'ala. Begitu juga kalau kita dapat nikmat, ingat ya kan al-awwal. Misalkan ya kita dapat mendapatkan ilmu dari seseorang. Bukannya kita tidak boleh harus bersyukur, wajib untuk bersyukur. Tapi ada zat yang harus lebih kita syukuri, al-awwal. Kita dapat hidayah melewati seseorang. Ingatlah siapa yang telah menciptakan orang tersebut. Siapa yang telah memberi ilmu kepada orang tersebut. Siapa yang telah memberi kemampuan bagi dia untuk menyampaikannya kepada kita. Siapa yang memberikan kehidupan kepada kita. Siapa yang memberikan akal sehat kepada kita sehingga bisa memahami ilmu tersebut. Siapa yang memberikan pendengaran, penglihatan sehingga kita bisa memahaminya. Nah, itu semua kembali kepada al-awwal. Bahkan wasailu min mujarradi fadlihi, usaha yang kita lakukan pun itu pun adalah murni karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah karunia dan jud, kedermawanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat rezeki ini bukan karena kehebatan kita, bukan karena kecerdasan kita, tapi murni adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta kita bisa
mengupayakan, membuat planning, kita bisa menempuh sebab-sebab, itu pun dari siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang mentakdirkan, Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk membuat planningnya, untuk mengupayakan. Bukan ada wasilah yang lain. Faman nazal al-asma'u al-awwal ala hadzal ma'na aujaba lahu faqran khassan wa ubudiyatan khassan. Barang siapa yang bisa meletakkan makna dari nama Allah al-awwal, ya, meletakkan nama Allah al-awwal ini ala hadzal ma'na, pada makna yang ini, seperti disebutkan bahwa dialah al-awwal, semuanya bersumber darinya. Semua nikmat yang kita rasakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bikum nikmatin faminallah, nikmat apapun yang ada pada dirimu semuanya dari Allah. Bahkan upaya kita untuk meraih nikmat-nikmat tersebut pun itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, fadlun minallah. Barang siapa yang menempatkan nama ini sesuai dengan makna tadi, maka ini akan menyebabkan bagi dirinya faqron khoson, kefakiran yang khusus, wa ubudiyatan khoson, dan bentuk penghambaan yang khusus kepada Allah Azza wa Jalla. Dia akan menisbatkan semua yang dia dapat, semua yang dia rasakan, semua upaya yang bisa dia lakukan dinisbatkan kepada siapa? Al-awwal. Maka tidak akan ada takabur, tidak akan ada apalagi sombong, merendahkan orang lain, nggak ada itu. Semuanya fadlun minallah. Dan Allah sangat mudah untuk mengakhirinya juga. Dia al-akhir. Semua yang kita miliki pun sangat mudah untuk Allah ambil. Apa yang kita banggakan? Ilmu kah? Harta kah? Bentuk fisik yang hebat, sempurna? Allah sangat mudah untuk mengambil semuanya. Allah mudah untuk mengakhiri. Wa ubudiyatuhu bismil akhir taqtadi aidan adama rukunihi wa wuthuqihi bil asbabil wal wuqufi ma'aha, fa innaha tan'adimu wal la mahalata taqtadi bil akhiriyah wa yabqa daim al baqi ba'daha, fa ta'alluq biha ta'alluqu bima ya'damu wa yanqadi, wa ta'alluq bil akhir subhanahu ta'alluq bil hayy alladhi la yamut wa la yazul, fal muta'alliq bihi haqiqun anna la yazula wa la yanqati, bi khilafi ta'alluq bi ghairihi mimma lahu akhir yafna bihi. Ubudiyah dengan nama Allah Ta'ala al-akhir ini mengkonsekuensikan juga tidak adanya adamu rukun, tidak bergantung, wal wusuqihi bil asbab wal wuquf ma'aha. Ya, keimanan ubudiyah dengan nama Allah al-akhir juga ini mengkonsekuensikan tidak bergantung, ya, tidak wal wuquf, ya, sama bergantung, ya, dengan sebab. Karena semua sebab yang kita lakukan tan'adimu la mahalata, itu pasti akan sirna, la mahalata, pasti. Semua sebab yang kita lakukan, kecerdasan, kolega, semuanya itu pasti akan binasa, la mahalata, pasti, dan akan sirna dengan sifat akhiriyahnya. Dan yang tetap adalah ad-daim al-baqi ba'daha, al-akhir. Itulah yang akan senantiasa ada. Maka bergantung dengan sebab adalah bergantung dengan sesuatu yang akan hilang dan akan sirna. Adapun ta'alluq bergantung kepada al-akhir, Allah Subhanahu wa ta'ala,
adalah bergantung kepada yang maha hidup, yang tidak akan mati, yang tidak akan sirna. Makanya tawakal nggak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena selain Allah Subhanahu wa taala pasti akan sirna. Nggak boleh. Tapi ta'alluqlah kepada yang maha hidup, yang tidak akan mati dan tidak akan sirna. Maka al-muta'allaq bihim, yang dia bersandar kepadanya, dialah yang berhak ya lagi berta'alluq itu kepada yang tidak akan sirna, tidak akan terputus. Berbeda dengan ta'alluq bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang memiliki akhir dan akan sirna. Fata'ammal ubudiyati hadaini ismaini wa ma yujibani min sihatil ittirari illahi wahdah wa damamil faqri ilahi duna kulli syai'in siwah wa anal amra ibtada'a minhu wa ilaihi yarji' fa huwal mubtadi bil fadli haitsu la sababa wal wasilata wa ilahi yantahil asbab wal wasail fa huwal awwalu kulli syai' wa akhiruhu kama anahu rabbu kulli syai' wa fa'iluhu wa khaliquhu wa bari'uhu wa huwa ilahu wa ghayatuhu allati la salaha lahu wa la falaha wa la kamala illa bi an yakuna wahdahu ghayatahu wa nihayatahu wa maqsudahu. Ya, maka ya mengamati ubudiyah dengan dua nama ini, apa yang ya apa yang disebabkan dengan dua nama ini berupa apa? Sihatil ittirar ilallah wadah. Ya, benarnya kefakiran sangat butuh kepada Allah semata. Ya, hanya Allah yang kita sangat butuhkan, dan senantiasa merasa fakir kepada Allah Ta'ala, ya, dan tidak fakir kepada segala sesuatu selain Allah Ta'ala. Jadi kita hanya fakir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan fakir kepada sebab, kepada makhluk siapapun dia, itu hanya sekedar sebab. Fakir kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau ada yang menolong kita, yakinlah bahwa Allah lah yang mentakdirkan, Allah yang menggerakkan hatinya untuk menolong kita, Allah yang menyediakan rizkinya untuk kita. Semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini akan menyebabkan kita sangat fakir kepada Allah Ta'ala, bahwa seluruh urusan itu bermula darinya dan akan kembali kepadanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah. Allah yang menciptakan kami, Allah yang mengadakan kami, Allah yang mengurus kami, dan hanya kepadanya kami akan kembali untuk mempertanggungjawabkan. Semua urusannya di tangan Allah Ta'ala, dari awal sampai ujung semuanya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan terlalu perhatian kepada sebab, tapi jangan pula menghilangkan sebab. Ini kaidah dalam menentukan sebab, sebagaimana disebutkan oleh para salaf. Iltifatul asbab qadhun fi tawakkul wa mahwul asbab qadhun fil aql. Terlalu memperhatikan sebab ini celak pada ketawakalan, kurang tawakalnya. Bukan berarti kita tidak maksimal dalam sebab, maksimal, tapi ingat ini bukan segala-galanya. Ini bukan perkara yang bisa menghantarkan kita kepada apa yang kita inginkan. Faktor terbesarnya izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terlalu memperhatikan sebab ini celak bagi ketawakalan, dan menghilangkan sebab ini celak pada akal, karena akal menunjukkan segala sesuatu memiliki sebab akibat. Ini bentuk pertengahan dari menyikapi sebab, upaya.
Ya. Kalau Qadariyah mereka iltifatul asbab, mereka hanya mengandalkan asbab, itu Qadariyah. Kalau Jabariyah mereka menafikan sebab, maka mereka disebut nufatul asbab, mereka yang menafikan sebab. Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan, ya. Ini dalam masalah takdir, Qadariyah dan Jabriyah. Dialah yang memulai dengan karunia di mana tidak ada sebab, tidak ada wasilah. Hanya kepadanya pula berujung seluruh sebab dan wasilah, ya. Dia yang memulai dan dia pun yang menentukan akhirnya. Dari awal sampai akhir semuanya di tangan Allah Azza wa Jalla. Ini membuat kita semakin tawakal. Ini pengenalan terhadap nama Allah Al-Awwal Al-Akhir, itu di antara buah yang paling mulianya apa? Menambah ketawakalan. Dialah al-awwal, ya, awal dari segala sesuatu, dan dia adalah akhirnya. Sebagaimana dia adalah Rabb segala sesuatu, dialah fa'ilnya, ya. Dia penciptanya, dia yang mengadakannya, dialah sesembahannya, dan dia tujuannya. Yang tidak ada kebaikan, tidak ada kebahagiaan, tidak ada kesempurnaan bagi makhluk kecuali menjadikan Allah satu-satunya tujuan baginya, menjadi maksud darinya. Maka dialah al-awwal yang bermula darinya seluruh makhluk. Dia adalah al-akhir yang seluruh ibadah, seluruh keinginan, seluruh kecintaan makhluk itu berakhir hanya kepadanya. Tidak ada, ya, di balik Allah Ta'ala sesuatu pun yang dimaksud, yang diibadahi, yang disembah. Sebagaimana tidak ada sebelum Allah Ta'ala sesuatu pun yang menciptakan, yang mengadakan. Maka sebagaimana dia esa di dalam menciptakan, maka jadikan dia esa di dalam peribadahan. Hanya dia yang berhak untuk disembah, agar supaya benar ibadahmu. Sebagaimana dia yang memulai mewujudkanmu, menciptakanmu, maka jadikanlah dia adalah nihayata hubbika wa iradatika wa ta'alluhika ilaihi litasluha laka ubudiyatu bismihi al-awwal wal akhir. Sebagaimana dialah yang mulai menciptakanmu, mengadakanmu, menciptakanmu, maka jadikanlah dia adalah nihayah, puncak dari kecintaanmu, puncak dari tujuanmu. Dialah yang disembah, satu yang disembah, agar supaya ubudiyah engkau terhadap nama Allah Al-Awwal Al-Akhir ini benar. Ya. Wa aksarul khalq ta'budu lahu bismihi al-awwal wa inna masya'nu fi ta'abbud lahu bismihi al-akhir fa hadhihi ubudiyatur rusul wa atba'ihim wa huwa rabbul alamin wa ilaihil mursalin subhanahu wa bihamdih. Ya. Dan banyak, ya, makhluk mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama Allah Al-Awwal, dan hanyalah keadaannya beribadah kepada Allah dengan nama Al-Akhir. Ini yang sempurna beribadah dengan dua nama ini, Al-Awwal Al-Akhir. Maka ini adalah ibadahnya para rasul dan para pengikut mereka, dan dia adalah Rabb semesta alam. Ya. Waqad yadhkaru rahimahullah ta'ala ba'dal asraril iqtiran ismihi al-jalalah al-awwal al-akhir fayaqul
Qala ta'ala walladzi tadau zadahum huda fahadahum awalan fahtadu fazadahum huda thaniyan wa hadha min sirri ismaihi al-awwal wal akhir wa huwal mu'iddu wa huwal mumiddu wa minhu sabab wal musabbab wa huwa alladhi yu'idhu min nafsihi bi nafsihi kama qala a'raful khalq bihi wa a'udzu bika minka. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan sebagian rahasia dari menggandengkan dua nama Allah yang mulia ini, al-awwal al-akhir. Beliau menyebutkan firman Allah Ta'ala surat Muhammad ayat yang ke-17, waladina tadau zadahum huda, dan orang-orang yang mengambil petunjuk zadahum huda, Allah tambahkan kepada mereka petunjuk. Jadi orang yang mau mengambil petunjuk, Allah akan tambahkan petunjuk kepadanya. Maka Allah berikan hidayah kepada mereka. Pertamanya Allah berikan hidayah kepada mereka, kemudian mereka mengambil hidayah tersebut, kemudian Allah tambahkan hidayah kepada mereka. Maka itu dari awal sampai akhir siapa yang memberi hidayah? Allah. Allah berikan hidayah kepada mereka, Allah berikan ilham untuk mau belajar, untuk mau mencari petunjuk. Maka kemudian Allah berikan dia petunjuk. Setelah itu apa? Allah berikan taufik bagi dia untuk mengambil petunjuk, untuk mengamalkan petunjuk. Kemudian apa? Allah tambahkan kepada dia petunjuk. Makanya Allah Ta'ala gandengkan al-awwal dan al-akhir. Dari awal, dari hulu sampai ujung, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah yang pertama kali memberikan taufik kepadanya untuk mau menuntut ilmu. Setelah itu apa? Allah berikan petunjuk, Allah berikan pemahaman. Setelah itu Allah berikan taufik untuk mau mengambil petunjuk tersebut, mau meyakininya, mau mengamalkan. Setelah itu apa? Allah tambahkan petunjuk dari awal sampai akhir. Dari siapa itu? Allah. Dan Allah tahu siapa yang berhak mendapatkan petunjuk, siapa yang tidak, karena keadilannya. Innallaha la yahdi qaumadh dhalimin, innallaha la yahdi qaumal fasikin, innallaha la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak memberikan hidayah kepada orang yang zalim. Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang fasik. Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang kafir. Ketika Allah tidak memberikan hidayah, bukan Allah zalim kepada dia, tapi itu keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tatkala kita mendapatkan hidayah, itu murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari awal sampai akhir. Dari sisi mana kemudian kita menepuk dada? Dari sisi mana? Ya. Dan ini diantara rahasia dari dua nama Allah, al-awwal al-akhir. Wal mu'iddu wa huwal mumiddu. Dia yang menyediakan pertama kalinya dan dia pun yang mumid, ya, yang kemudian terus memberikan suplainya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka darinya sebab dan darinya pun akibat. Ya, lihat, dialah yang kemudian memberikan perlindungan dari dirinya dengan dirinya, sebagaimana yang paling mengenal makhluk yang paling mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala berdoa, ya, doa Rasulullah SAW, a'udzubika minka, aku berlindung denganmu, dengan rahmatmu, minka, dari murkamu. Ya, semuanya bermula dan berakhir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian beliau berkata, minhul al mabda wa minhul wal mu'ad wa huwal awal wal akhir. Darinya adalah awal permulaan dan darinya adalah kembalinya. Dialah al awal al akhir. Wa anna ila rabbika muntahaha. Sesungguhnya hanya kepada Rabbulah al muntahaha, ujung dari seluruh urusan, kembali kepada Allah Ta'ala. Darinya bermula dan semuanya kembali kepadanya. Berkata beliau pun mengatakan al-ghayat wa nihayat kulluha ilaihi tantahi. Al-ghayat,
ya, tujuan-tujuan, wan nihayah, ujung-ujung segala sesuatu itu hanya kepadanya tantahi, berakhir. Wa ana ila rabbika muntahaha, dan sesungguhnya kepada Rabbmu lah al-muntahaha, ujung, ya, akhir dari seluruh urusan. Fantahat ilahil ghayatu wan nihayatu, maka berakhirlah hanya kepadanya seluruh tujuan, seluruh, ya, akhir segala sesuatu. Walaisa lahu subhana ghayatun wala nihayatun la fi wujudihi wala fi mazidi wujudihi, dan tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala ujung, ya, tidak ada batas tertentu, tidak di dalam wujudnya, tidak juga di dalam tambahan kedermawanannya. Allah nggak ada ujungnya, baik di dalam wujudnya, keberadaannya, juga di dalam fi mazidi judihi, di dalam tambahan kedermawanannya. Idh huwal awal, karena dia adalah al-awal, laisa qablahu syai', tidak ada sesuatu pun sebelumnya. Wal akhir, laisa ba'dahu syai', al-akhir, tidak ada sesuatu pun setelahnya. Wala nihayata lihamdihi wa ata'ihi, tidak ada batasan, tidak ada ujung dari pujiannya dan pemberiannya. Bal kullama zdada lahul abdu syukran zadahu fadlan, bahkan setiap kali seorang hamba itu bertambah rasa syukurnya, Allah tambahkan kepadanya karunia-Nya. Wa kullama zdada lahu ta'atan, semakin bertambah taat hamba tersebut, zadahul majdahu mathubatan, Allah tambahkan kemuliaannya sebagai balasan. Wa kullama zada minhu qurran, setiap kali hamba tersebut semakin mendekat kepadanya, lahu min jalali wa azamati malam yushahidu qabla dhalik, maka akan semakin nampak baginya dari kemuliaan, keagungan yang tidak pernah disaksikan oleh orang sebelumnya. Wa hadza abadan la yaqifu ala ghayatin wala nihayatin, ini selamanya tidak akan terhenti pada satu goyah, satu ujung, nggak ada ujungnya. Pemberian Allah nggak ada ujungnya, tambahannya tidak ada ujungnya, sebagaimana wujudnya, keberadaannya tidak ada ujungnya. Tadi kita sebutkan al-awal artinya apa? Tidak ada ujung, tidak ada awalnya. Al-akhir, nggak ada akhirnya. Walihada jaa, oleh karena datang, inna ahlal jannah fi mazidin daimin bila nihain, sesungguhnya ahlu jannah itu di dalam tambahan terus menerus, bilan tihain, tanpa ada ujung, gak ada ujung dari tambahan nikmat. Begitu juga dengan siksa, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, fadhuku falan nazidakum illa adzaba, rasakanlah oleh kalian, kami tidak akan menambah kecuali azab. Ini diantara ayat yang paling mengerikan di dalam Al-Quran. Tidak ada batasannya, tidak ada ujungnya. Fa inna na'imahum muttasilun biman la nihayata li fadlihi wala li ata'ihi wala li majidihi wala li awsafihi, fatabarakallahu dzul jalali wal ikram, inna hadza la rizquna malahu min nafad. Surah Shad ayat 54. Sesungguhnya nikmat-nikmat mereka itu muttasilun, terus bersambung, kontinu. Dari siapa? Dari zat yang tidak ada ujungnya, dari karunia-Nya, dari pemberiannya, dari tambahannya, dari sifat-sifatnya. Maha suci Allah dzul jalali wal ikram, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Shad ayat 54, ini adalah rezeki kami, malahu min nafad, yang tidak ada habisnya, tidak ada ujungnya. Lihat bagaimana Rasulullah SAW menunjukkan bagaimana kayanya Allah Azza wa Jalla. Sebutkan dalam hadis Muslim, ya ibadi law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yunqasul mihyad idza udkhilal bahr. Wahai hamba-hambaku,
seandainya yang pertama sampai yang terakhir dari kalian, dari golongan jin dan manusia, semuanya berdiri di satu tempat, kemudian mereka semuanya meminta kepadaku, aku akan berikan kepada setiap orang apa yang dia minta, dan itu tidak mengurangi apa yang ada di sisiku, kecuali seperti berkurangnya jarum jika dia dicelupkan ke dalam samudra. Kita punya Rabb yang maha kaya, yang kekayaan itu tidak ada batasnya. Lalu kenapa kemudian kita merasa khawatir dengan rezeki kita? Tatkala kita di dalam perut, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Allah sampaikan rezekinya kepada kita. Sekarang kita sudah bisa berusaha, tapi kenapa takut ragu dengan rezeki? Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu makhluk hidup pun di atas muka bumi ini kecuali atas Allah tanggungan rizkinya. Lam yamuta nafsun hatta tastakmila rizquha wa ajaluha. Gak akan mati satu jiwa sampai sempurna rizki dan ajalnya. Kalau kita masih hidup artinya apa? Masih ada jatah rizki. Tugas kita hanya untuk menjemput. Manuk mah tara ngalembur, Pak. Maghrib mah balik, tapi cukup. Nah, orang lembur hayo, tapi itu cukup. Harusnya cukup. Karena kita tidak bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Yang membuat kita lelah, capek apa? Hawa nafsu, mengikuti hawa. Inilah nama Allah Al-Awwal Al-Akhir. Semuanya dari awal sampai akhir di tangan Allah Azza wa Jalla. Semuanya berasal darinya dan semuanya akan kembali kepadanya. Buah yang paling mulia dari dua nama ini adalah apa? Tawakal. Membuat kita semakin tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan takut. Kita punya Rabb. Kita ada yang mengurus. Tugas kita adalah beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan sebab terbesar datangnya rezeki apa? Takwa Allah. Dan takwa adalah imtisalu awamirillah wa ijtinabu nawahi, melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi semua larangannya. Lakukan saja. Dan kita menjemput rezeki kita. Dan rezeki kita sudah ada alamatnya, tidak akan tertukar. Jangan takut rezeki kita diambil orang, enggak. Sudah ada alamatnya. Yang diperintahkan kita adalah berikhtiar untuk menjemputnya. Dan patokannya sudah ditentukan. Ya. Maka apapun yang Allah berikan kepada kita, wajib bagi kita untuk qanaah, merasa cukup. Itulah yang terbaik untuk kita. Belum tentu kita diberikan lebih itu membuat kita itu tetap taat kepada Allah Ta'ala. Ya. Dan faktor yang paling besar mendatangkan rezeki adalah takwa Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan baginya jalan keluar dari berbagai permasalahan, dan Allah akan datangkan bagi dia rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dia mengupayakan satu rezeki, buka warung misalkan, itu rezeki yang dia usahakan, tapi Allah datangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, menunjukkan banyak berkah rezeki baginya. Dan rezeki itu tidak hanya sekedar uang. Dan rezeki terbesar apa? Hidayah. Rezeki akan menghantarkan kepada mendapatkan rahmat Allah yang 99, surganya Allah Ta'ala. Adapun di dunia ini Allah hanya turunkan satu untuk manusia, jin, binatang, serangga, hanya satu. Berebut satu ini begitu luas lubangnya dengan 99. Maka rezeki hidayah ini ya rezeki yang paling mahal, yang hanya Allah berikan kepada hamba-hambanya yang Allah cintai, untuk mendapatkan rahmatnya yang terbesar nanti di surganya. Makanya Allah Ta'ala berfirman kepada surga, hadis riwayat Muslim, "Anti rahmati arhamu biki man asya." Wahai surga, engkau adalah rahmatku, yang denganmu aku merahmati hamba-hambaku yang aku kehendaki.
Ya, mungkin itu yang bisa Anda sampaikan terkait dengan nama Allah Al-Awwal Al-Akhir. Ya, bahkan Ibnu Qayyim menyebutkan ya, Al-Awwal Al-Akhir, Al-Dhahir Al-Batin ini di antara rukun dari nama-nama Allah yang lainnya. Karena di sana masuk nama-nama yang lain. Yang awal dan akhir dari sisi memberikan rahmat, memberikan pemberian-pemberian, memberikan hidayah, memberi rezeki dan sebagainya, itu masuk ke dalamnya. Dari awal sampai akhir. Di dunia dan di akhirat. Nah, sebelum ditutup barangkali ada pertanyaan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa perbedaan antara Allahu Ahad, Al-Awwal? Ya beda ya. Allahu Ahad itu Allah yang Maha Esa. Esa di dalam rububiyahnya, esa di dalam uluhiyahnya, esa di dalam asma wa sifatnya. Makanya Allah sebutkan lam yalid wa lam yulad, dia tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Karena esa. Kalau dia melahirkan berarti tidak ahad. Karena bapak itu sejenis dengan anaknya. Apalagi untuk dilahirkan, ya. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang selevel dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia esa di dalam rububiyahnya, di dalam uluhiyahnya maupun di dalam asma wa sifatnya. Dan apakah ada penggunaan dengan kata-kata wahid dan apa bedanya? Penggunaan dengan kata wahid maksudnya apa? Oh, ahad. Ahad dengan wahid apa bedanya? Kalau ahad itu esa, kalau wahid itu satu, ya, terjemahannya itu satu. Dan satu itu bisa jadi dia itu awal dari jumlah, dari bilangan. Wahid, isnan, salasa, arba'ah. Tapi kalau ahad enggak, itu tidak menunjukkan kepada bilangan. Esa saja, satu. Makanya ahad itu lebih kuat di dalam penafian. Man fil fasal la ahad, siapa di kelas? La ahad, nggak ada satupun. Berbeda man fil fasal, siapa di kelas? La wahid, tidak satu. Artinya mungkin dua, tiga ada, tapi tidak satu. Tapi ahad itu mutlak di dalam penafian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga saudara perlindungan dan rahmat Allah. Amin wa iyyak. Apakah dibolehkan apabila seorang guru menerima hadiah dari murid atau wali murid, baik hadiah tersebut diberikan kepada seorang guru yang mengajarnya atau beberapa guru yang ada di sekolah, sedangkan pihak yayasan memberikan izin untuk guru tersebut menerima hadiah? Jika tidak diperbolehkan dan sudah diterima, apa yang dilakukan pada pemberi tersebut? Bolehkah dibagikan kepada yang membutuhkan? Ini terkait guru yang dia menerima gaji. Jadi ini ada kaitannya dengan dia sebagai pengajar yang mendapatkan gaji atau karyawan, ya. Tapi sebetulnya nggak cocok guru disebutkan karyawan. Tapi dia mendapatkan gaji dari yayasan tertentu untuk mengajar. Maka kalau dia mendapatkan hadiah itu tidak boleh, itu maksudnya riswah, ya, riswah. Maka harusnya itu pihak sekolah yang menampung. Nanti pihak sekolah yang memberikan kepada guru tertentu sebagai reward, ya, sebagai penghargaan karena misalkan guru tersebut baik mengajarnya sebagainya. Itu kalau dari pihak yayasan itu boleh. Tapi kalau dari orang tua murid maka itu masuknya riswah, tidak boleh. Dan itu pun akan mempengaruhi penilaian nanti ke depannya. Ada orang tua yang ngasih, ada yang tidak, kan? Ini khawatirnya jadi tidak objektif nantinya. Ya. Meskipun sebagian ulama ada yang membolehkan ketika itu anaknya itu mau lulus, ya. Karena itu tidak dimungkinkan nanti akan ada perbedaan di dalam penyikapan terhadap murid-murid ini. Tapi yang lebih hati-hati ya tetap tidak boleh. Jadi kalau mau memberikan, berikan kepada pihak sekolah. Nanti pihak sekolah yang memberikan kepada guru tersebut. Karena guru tersebut dia mengajar itu sudah diberikan gaji, maka tidak boleh. Itu maksudnya riswah.
Berbeda kalau misalkan gurunya itu memang ya itu ya misalkan guru-guru di masjid yang itu nggak ada yang ngegaji dia, itu lain hal ya. Kemudian bagaimana kalau dia sudah terima, ya sebaiknya itu dikembalikan kepada pihak sekolah, biar nanti pihak sekolah yang menentukan kebijakannya, apakah itu dia nanti akan dibagikan rata kepada guru yang lain atau seperti apa. Maka sebaiknya pihak sekolah punya aturan, membuat aturan tidak boleh memberikan hadiah reward langsung kepada gurunya, tapi lewat kepada sekolahnya, dan itu diberitahukan kepada wali kelas, wali santri, agar supaya tidak terjadi hal tersebut. Allah Ta'ala bisawab. Karena itu maksudnya riswah. Ya, ada lagi? Karena dia sudah mendapatkan upah dari yayasan tersebut, sudah mendapatkan upah. Jadi tatkala dia mendapatkan itu di luar ya, karena dia apa yang dia lakukan itu dia sudah dapat upah. Iya, itu sama saja. Iya, jadi harusnya diberikan kepada pihak sekolah. Nanti sekolah yang memberikan kepada guru tersebut. Itu maka itu boleh. Ya. Sudah biasa ya. Iya, makanya. Karena dia ya terikat tadi, dia sudah dibayar untuk itu. Berbeda kalau misalkan yang dia itu terlepasnya bukan dibayar sama yayasan, itu nggak masalah. Allah Ta'ala bisa. Kecuali pada momen-momen tertentu, misalkan ada pernikahan, misalkan dia menikah atau dia sakit, ditengok dan sebagainya. Meskipun itu pun ya sebaiknya itu tetap diberikan lewat sekolah, itu yang terbaik. Karena nanti kalau orang yang nggak beri, misalkan wali kelasnya, wali santrinya nggak ada yang ngasih, ada enggak kan, itu bisa ada sesuatu yang berbeda kan, itu yang dikhawatirkan itu. Sama seperti kita misalkan ke pegawai pemerintah misalkan, dia kan sudah dibayar untuk itu. Maka tatkala kita memberikan tips, ya itu sesuatu yang nanti dampaknya buruk, sehingga dia kalau ada yang ngasih tip, dia kerjakan sebaiknya. Kalau nggak ngasih tip, hari-hari itu di antara dampak buruknya. Allah Ta'ala bisawab. Kalau ya sebagian ulama ada memasukkan itu kepada bab riswah. Riswah itu nyuap ya. Meskipun maksud kita enggak ya, maksud kita berterima kasih kepada dia. Ya. Makanya ada sebagian ulama yang membolehkan ketika dia sudah keluar dari sekolah tersebut, sebagai bentuk terima kasih kita kepada guru kita berikan hadiah dan lain sebagainya, itu insya Allah tidak akan ada pengaruhnya. Allah Ta'ala bisawab. Ada lagi? Dan itu pun ya bagus juga ya dari sisi gurunya, agar supaya dia lebih bisa menjaga keikhlasan. Ada lagi? Iya Pak. Al-Dhahir al-Batin wa huwa bikulli syai'in alim. Oh, ini al-Dhahir al-Batin. Al-Dhahir artinya yang paling puncak. Laisa fawqaka syai', tidak ada sesuatu pun di atasmu. Jadi puncak dari makhluk itu aras, Allah di atasnya, nggak ada sesuatu pun di atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dari sisi tempat, juga dari sisi kedudukan ya, nggak Allah yang paling tingginya. Makanya punggung itu dohar, disebut dohar.
Bungu binatang disebut dohir kan? Kenapa? Paling puncaknya. Juga mana ad-dohir itu yang paling nampak di akal. Gak ada yang paling nampak di akal melebihi adanya pencipta. Gak mungkin segala sesuatu yang begitu megah ada, begitu teratur, kecuali ada yang menciptanya, ada yang mengaturnya. Kalau misalkan ada orang datang ke Bapak, tadi saya lihat ada kayu-kayu tiba-tiba menyatu kemudian menjadi perahu. Saya naik saja di atas perahu, tiba-tiba tanpa diarahkan langsung saja sampai ke sini. Masuk di akal nggak? Perkara yang kecil perahu, apalagi alam semesta. Bagaimana dikatakan tidak ada yang menciptanya? Begitu indah, begitu sempurna, begitu teratur, nggak ada. Paling nampak di akal orang yang sehat. Al-batin itu laisa dunaka syai', tidak ada sesuatu pun di bawahmu ketika berbicara tentang peliputan ilmu. Artinya peliputan makaniyah, tempat. Tidak ada satu tempat pun atas sampai yang bawah kecuali semuanya diliputi oleh ilmu Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayat tersebut ditutup dengan firman-Nya wa huwa bikulli syai'in alim. Dan dia Maha mengetahui segala sesuatu, berbicara tentang ilmu. Dan juga al-batin artinya apa? Yang paling tahu tentang perkara yang batin. Gak ada yang lebih tahu perkara yang batin kecuali Allah Subhanahu wa taala. Paling dekat. Ya, yang Maha mengetahui apa yang ada di dalam dada-dada kita, mengetahui rahasia-rahasia yang ada di dada kita. Gak ada yang lebih tahu melebihi Allah Subhanahu wa taala. Itu ad-dhahir al-batin. Ya. Adapun konteksnya dalam ayat ini berbicara tentang apa? Ilmu. Makanya ayat tersebut ditutup dengan sifat ilmu. Wa huwa bikulli syai'in alim. Nah, nanti baru kita bahas ya yang rincian itu di pembahasan tersendiri ad-dhahir dan al-batin. Ya. Ya, ada lagi? Cukup, Pak. Buat kita semakin kenal dengan Allah Ta'ala. Barang siapa yang mengenal kesempurnaan Allah Ta'ala, dia akan semakin tahu kekurangan dirinya. Semakin dia mengenal ilmu Allah Ta'ala, dia akan semakin tahu betapa bodohnya dirinya. Semakin dia mengenal kekayaan Allah Ta'ala, semakin tahu betapa fakir dirinya. Akan ada kalau dia mengenal Al-Jabbar, Al-Qahhar, Al-Azim, Al-Kabir. Wah, hilang semua itu. Dampaknya luar biasa. Pengenalan seorang hamba kepada Rabbnya itu memiliki dampak yang luar biasa. Gak akan lurus kehidupan seorang hamba tanpa mengenal Rabbnya. Ya. Akan lurus tauhidnya. Makanya tauhid asma wa sifat itu disebutkan asal dari tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Ya. Ya, tapi sedikit sekali yang memberikan perhatian terhadapnya. Sedikit sekali yang memperhatikannya. Padahal dia adalah pondasi agama seseorang, pokoknya. Bagaimana akan lurusnya rububiyah dan uluhiyah seorang hamba kalau dia tidak mengenal Allah Ta'ala dengan nama dan sifat-sifatnya. Nah, cukup ya. Tapi hadal qadar astaghfirukum subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Am Media, bekal ilmu Islam.